Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya pemasaran. Yang pertama yaitu definisi. Definisi biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana di sini adalah petani untuk mempromosikan dan menjual produk pertanian mereka. Yang selanjutnya ada fungsi dari biaya pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran konsumen, yang kedua yaitu meningkatkan penjualan, dan ketiga meningkatkan loyalitas konsumen, dan yang keempat yaitu mengembangkan produk pertanian. Strategi biaya pemasaran. Strategi biaya pemasaran terdiri atas strategi biaya yang efektif, efisien, dan inovatif. Di sini aku akan ngejelasin tentang transmisi harga. Transmisi harga akan berjalan dengan lancar ketika tidak terdapat friksi dan distorsi harga dalam suatu pasar. Ketika pasar tidak sempurna, maka akan menyebabkan inelastisitas dalam alokasi sumber daya dan menurunkan kesejahteraan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi transmisi harga. Yang pertama itu ada transportasi dan transaksi. Yang kedua ada kekuatan pasar, yang ketiga ada increasing return to scale, yang keempat ada produk yang homogen dan diferensiasi, yang kelima ada nilai tukar, yang keenam dan terakhir ini adalah kebijakan dalam negeri suatu negara. Selanjutnya mengenai biaya pemasaran produk, yang mana di biaya pemasaran produk ini terdapat beberapa biaya. Yang pertama ialah biaya transportasi atau biaya pengangkutan. Biaya ini dikeluarkan untuk mengirim produk dari lokasi produksi ke pasar atau ke konsumen. Selanjutnya biaya pengemasan. Biaya ini dikeluarkan untuk bahan dan proses pengemasan agar produk tetap aman dan menarik. Selanjutnya ada biaya penyortiran dan grading, yang mana biaya ini dikeluarkan untuk memilih dan mengelompokkan produk berdasarkan kualitas dan ukuran. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Biaya ini dikeluarkan untuk menyimpan produk sebelum dijual dan termasuk sewa gudang dan pengawetan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang penggolongan biaya pemasaran, di mana penggolongan biaya pemasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, lalu yang kedua ada biaya untuk memperoleh pesanan atau order filling cost. Nah, yang pertama yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan, di mana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menarik konsumen dan memenuhi permintaan atau pesanan konsumen tersebut. Nah, contohnya itu seperti biaya iklan digital, di mana kita mempromosikan produk yang telah kita buat ke media sosial. Lalu ada komisi penjualan, di mana komisi penjualan ini kita berikan kepada sales yang mendapatkan klien baru. Lalu ada juga biaya pameran dagang, di mana kita memamerkan produk kita kepada konsumen secara langsung. Nah, yang kedua yaitu ada biaya untuk memperoleh pesanan, di mana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan agar produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Dan biaya ini juga mencakup proses administrasi pembayaran. Nah, contoh itu seperti biaya pengiriman, di mana pengiriman barang ke konsumen seperti ongkos kirim atau sewa kendaraan untuk logistik. Lalu yang kedua ada biaya pengemasan, yang mana itu penggunaan bubble wrap atau segel agar produk yang kita kirim ke konsumen itu sampai dengan baik. Lalu yang ketiga ada biaya gudang, di mana biaya gudang ini untuk penyimpanan stok. Dan yang terakhir ada biaya penagihan piutang, di mana biaya penagihan piutang ini seperti gaji karyawan yang mengelola pembayaran administrasi tersebut dari konsumen yang melakukan pembayaran secara kredit. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya menurut fungsi pemasaran. Yang pertama, biaya fungsi pertukaran adalah biaya pembelian pada pedagang perantara yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang atau biaya pembelian pada konsumen, dan biaya penjualan, yaitu biaya yang terjadi dalam kegiatan memenuhi pesanan dari konsumen. Yang kedua yaitu biaya fungsi fisik. Contohnya seperti biaya pengolahan,
pengangkutan, dan penyimpanan. Yang terakhir yaitu biaya fungsi fasilitas. Contohnya seperti biaya sortasi, biaya iklan, biaya resiko, bunga modal, penagihan hutang atau kredit, biaya akuntansi, dan biaya informasi pasar. Selanjutnya terkait contoh kasus, di sini kami mengambil jurnal dengan judul Pemasaran Kakao di Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Kita akan melihat bagaimana biaya pemasaran mempengaruhi efisiensi dan keuntungan dari pemasaran kakao. Ada beberapa yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Dari kasus tersebut, masalah utamanya yaitu kurangnya informasi bagi petani terkait harga dan biaya pemasaran di tingkat pedagang besar. Nah, untuk saluran pemasaran kakao itu sendiri, itu terbagi menjadi 3, di mana pembeda utama itu terletak pada saluran yang kedua, di mana petani langsung mengumpulkannya ke pedagang pengumpul desa, ada juga yang langsung mengumpulkan ke pedagang kecamatan, dan ada yang langsung mengumpulkan ke pedagang kabupaten. Nah, karena topik utama kita terkait analisis biaya pemasaran, di sini saya akan menampilkan bagian biaya pemasaran yang dapat teman-teman lihat. Nah, untuk analisisnya sendiri itu berarti juga terbagi 3. Nah, untuk yang pertama, dari saluran yang pertama, itu biaya pemasaran itu mencapai 2.700 per kilogram dengan profit margin 1.300 per kilogram. Dan untuk saluran yang kedua, itu biaya pemasaran itu mencapai 2.300 per kilogram dengan profit margin 2.650 per kilogram. Dan untuk saluran yang ketiga, itu biaya pemasarannya 2.950 per kilogram dengan profit margin 4.575 per kilogram. Nah, dari ketiga itu dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran yang paling efisien itu terdapat pada saluran yang kedua dengan biaya dan profit margin yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk efisiensi pemasaran sendiri, semua saluran pemasaran sudah efisien karena biaya pemasarannya itu sudah di bawah 50% dari harga jual akhir. Dan untuk saluran yang kedua, itu adalah yang paling efisien dengan tingkat efisiensi 8,39% dibanding dengan saluran pertama yaitu 9,31% dan saluran ketiga 10,26%. Nah, adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan kepada kasus ini itu petani itu disarankan memilih beberapa strategi yang lebih baik agar mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Dan untuk pemerintah itu juga sebaiknya meningkatkan akses informasi kepada petani agar mereka bisa menjual dengan harga yang lebih baik. Nah, jadi dari analisis ini kita bisa lihat bahwa biaya pemasaran berperan penting dalam menentukan keuntungan petani.